Oke, kita baru saja terima paket milik Om Aryan Adrian. Firdaus. Oh, Adrian Firdaus ya, yang kemarin komen di video YouTube saya, yakni laras bubutan saya itu nggak bisa dimasukin magazin gitu ya. Jadi sudah saya arahkan, biasanya bubutan saya benar, saya meyakini bubutan saya benar biasanya ya gitu. Tapi kalau ada pun error, ya namanya manusia pasti akan mengalami error gitu ya. Jadi saya sampaikan ini video apa adanya, baru saya pegang. Ini yang pertama adalah paket ini pakai paralon nih, kayaknya ya. Ya, paralon. Kelihatan pasti, sepertinya pakai paralon dan ini agak bengkok. Ya. Entah mudah-mudahan cuma paralonnya aja, dalamnya enggak. Nah begini. Nah terus kemudian baru sebelum saya mengaktifkan kamera, saya sampaikan apa adanya ya. Saya sampaikan apa adanya bahwa sini jebol. Tadi kamu yang nemuin ya. Aku sendiri malah nggak tahu kalau ininya seperti ini jebol. Jadi mungkin terbentur-bentur ya. Karena memang busan laras itu biasanya kalau saya pakai paralon, saya jarang pakai paralon ya. Kalau pakai paralon pasti di luarnya saya lapisin kayu, bener ya. Jadi kalau paralon itu masih mau melengkung gitu ya. Tapi kalau dia dilapisin kayu ya, kayu paralon lebih aman, terus ditambah harus mestinya tambah kayu gini biar dia lebih kuat. Kalau saya biasanya cenderung pakai kayu gitu. Nah, terus di bagian ujung namanya laras itu dia besi seperti ini ya. Ketika dia lakbannya itu karet lakbannya terbentur-bentur begini, dia bisa terjadi di bagian pojoknya jebol gitu, sobeknya jebol gitu. Tapi laras ini saya sampaikan apa adanya, belum saya keluarkan, belum saya cabut. Tapi saya melihat ini ada rusak di bagian ujung sini. Dan saya tonyok kayaknya ada larasnya. Karena beberapa kejadian teman-teman beli laras, ada pernah saya lihat postingan di Facebook itu tinggal paralonnya ya, larasnya tidak ditemukan. Nah ini kalau lihat dari depannya ada nanti. Nah jebol ini saya sampaikan bukan saya yang buka, tapi sepertinya hancur, tapi mudah-mudahan dalamnya masih ada. Nah terus dari ininya dia bengkok. Nah ya kelihatan ya bengkok ya. Oke ya. Nah ini baru saya cabut larasnya. Oke, saya sampaikan apa adanya, baru saya cabut, mudah-mudahan nggak bengkok sih. Ya mudah-mudahan nggak bengkok. Karena dia ada lapisan ini, jadi kurang seberapa kelihatan bengkok atau enggak. Nanti kita senter pakai bubut ya bengkok atau enggak. Nah ini baru saya buka, saya akan cek. Bismillah, mudah-mudahan saya tidak salah dalam membubut. Ya benar, ini larasnya adalah 2 PSS baret. Kelihatan? Betul. Oke. Yang langkah pertama adalah saya cek OD-nya yang untuk masuk chamber ini adalah sangat benar. Sini kalau saya membacanya sini 10,90, hebat banget nih, 10,90 bagus nih. Di sini kan dia menunjukkan angka 11 tapi 11. Kurang dikit ya. Di as tengah kameranya supaya dia tidak salah membaca. Oke. Nah, di sini strip sini membaca ke angka 9, artinya dia 10,90 atau 11 mili minus 0, jadi ya toleransi, memang harus toleransi. Kalau lubang chamber OD masuk chambernya itu dia bilang OD 13, di sini harus kita buat 12,90 gitu. Jadi supaya ada space gitu. Memang toleransi seperti itu, kalau nggak bisa masuk dia. Kalau sama OD lubang 11 kemudian kita bubutnya ini 11 pas, itu nggak akan bisa, sempit ya, susah masuknya. Ini udah bener. Kemudian yang biasanya yang menyebabkan dia magazin tidak masuk itu, satu ini kebesaran, ini udah benar. Tapi kita ukur dari panjang nongolnya PNP magazin. Oke, ini adalah, kalau pembacaan saya sebentar, saya baca dulu 10,6 kurang dikit, 10,55 ya. Ya bener ya, harusnya bener, magazinnya seharusnya nggak nyangkut, sama sekali nggak nyangkut harusnya. Nah kemudian kita perhatikan yang kedua, saya perhatikan lagi nih yang kedua, saya baru melihat ini video, nggak terputus ya, fokus ya. Jadi di sini saya membuat titik lubang ini adalah center dengan titik lubang ini. Jadi yang saya lihat ini ada bekas pinggetan drat. Saya tunjuk ke ini ya, kelihatan nggak kamera? Di sini ada 2 kali pemasangan baut yang tidak tepat ya, menurut analisa saya. Kita ukur dulu deh titik lubang transfernya. Titik lubang transfer itu toleransinya 8,5, diukur tidak termasuk PNP magazin. PNP magazin kan minimal 1,5 ya. Jadi tidak termasuk. Untuk naga runting, hammer egg itu sama. Titik lubang transfernya adalah di 8,5. Jadi gini aja. Kalau kayak gitu nanti dikira saya tarik lagi, nanti gini aja ya.
apakah dia membaca 8,5? Ya, bener ya. Bener nggak? Titik asnya adalah dari pinggir ke pinggir 8,5. Bisa kebaca, Mas? Bisa. Dari kamera, coba kamera kamu perhatiin, bisa kebaca. Bisa. 85 mm, bener ya? Nah, berarti ini 85 mm as lubang ya, kan betul ya? As tengah ya, atau gini. Ini 85 mm, silakan nanti di stop video untuk melihat ukuran saya. Yaitu itu nggak bisa bohong kalau saya tetap di titiknya 8,5 mm. Nah, titik yang saya buat ini harusnya center di, sebentar Mas, saya ambil chamber dulu untuk sampel ya. Untuk sampel ini adalah chambernya punya saya, Mas. Coba dilambarin dulu biar nggak ini. Nggak kena drum. Oke. Nah, saya melihat yang pertama ini pemasangan laras tidak center, tidak presisi nih. Ya, kelihatan nggak di kamera? Coba diperhatikan di kamera itu membaca nggak? Jadi yang pertama dia baut di sini 1, 2, 3. Ini artinya lubang ini nggak center. Lubang ini nggak center dan pasti akan terjadi bocor dan pasti akurasinya nggak akan benar. Itu menurut analisa saya di sini. Nah, terus yang kedua, dia terlalu mundur dan pastinya nanti dia magazin nggak bisa masuk, betul ya? Karena dia terlalu mundur. Kenapa bisa terlalu mundur? Kita lihat dari tamakan apa namanya nih? Baut. Lapakan bekas baut ini terlalu mundur, Om. Kalau baca dari sini terlalu mundur, artinya di sini Nongol. makin nongol kan gitu. Ini ada dua kali bekas baut pasang ya. Ini udah satu nggak center, kedua sini Sama terlalu aja. terlalu babas. Jadi setelah lubang transfernya begini, lubang chamber begini ini nggak kena ya, hanya kena mungkin kena separuh lah. Kemudian kebablasan lagi segini, ini nggak center nih Om. Ya kelihatan ya, ada dua nih. Kelihatan. Nah ini terlalu ke belakang, mestinya bekas tamakan baut ini dia ada tengah-tengah sini. Iya kan? Nah, baru dia nanti center. Oke, sebentar saya akan buka chambernya. Ini adalah sebagai contoh buat teman-teman nanti yang beli laras di saya, itu pasti saya buat seperti itu supaya nanti hasilnya bisa maksimal teman-teman. Kalau gini walaupun larasnya bagus pun kalau pemasangannya nggak bener, bocor segala macam, tembakannya nggak rapat, anginnya nggak 100% mendorong mimis, anginnya nggak 100% di belakang mimis, itu akan terjadi akurasinya nggak akan bagus gitu loh, FPS nggak bagus. Jadi agak sempit. Jadi yang pertama titik-titik ini, bekas titik baut ini sudah kelihatan ya, udah kelihatan ya. Ini ada dua kali pemasangan yang semuanya tidak presisi. Rata dia. Nggak, di sini kelihatan ya. Nah, dua kali pemasangan yang semuanya tidak presisi. Nah di sini karena akan saya masukkan ke sini, maka bekas tamakan ini kan saya kikir sedikit supaya nggak tajam nanti masuk di sini. Akan kita coba ya. Sini, perhatikan di sini. Nah ini akan kita kikir sedikit agar supaya nggak tajam nanti saya masukin ke chamber baru. Sedikit aja. Sebenarnya bisa saya paksa masuk, cuman sayang lah, tinggal red nanti. Oke, saya amplas. Nah, lubang ini kembali lagi saya ulangi, lubang ini adalah center dengan titik center atasnya tuh. Nah, jadi begini dia center tuh ya, oke ya. Nah, jadi harusnya pemasangannya ini titik ini ada di tengah-tengah titik ini. Karena lubang ini itu lurus ke lubang transfer sampai bawah begitu. Nah, ini coba kita senternya, kita ambil sampel contoh. Nah, kalau pemasangan begini magazin nggak akan pernah bisa masuk. Nah, ini tadinya pemasangannya kalau menurut center lubang bautnya begini. Nah, ini ada nongol. Ya, jadi mestinya rata. Yang diperhatikan adalah sininya. Diperhatikan sininya di posisi dia rata. Dia rata di dinding chamber rata. Ini belum rata nih. Ya, masih agak nongol ya, bener ya? Ya. Nah, ini rata. Kita majuin lagi dikit sampai dia bener-bener rata. Rata belum? Kelihatan di kamera rata. Udah. Nah, ini rata. Diginin kuku nggak ada sendalan. Nah, ini rata. Nah, oke ya, rata ya, rata. Nah, udah seperti ini, baru dilihat di atasnya. Kelihatan nggak kamera? Lubang titik center itu nggak lurus. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya, mesti di center ya. Ya, di center dulu. Kiri yang kuning. Nah, coba dilihat ya. Silo banget. Bisa dilihat nggak? Nah, titik senternya nggak center tuh, nggak center tuh.
Nah, kalau nggak center, kita putar dikit. Coba dia ambil gambarnya yang jelas. Kita putar dikit. Nah, kita putar dikit, kita lihat. Nah, kita intip, kita lihat di center titiknya bener-bener di tengah, baru kita pasang baut nih. Ini ingat ya, ininya rata. Mohon maaf nih ya, mungkin sebagian teman-teman mungkin yang pemula kan butuh informasi, yang sudah tahu ya berarti mohon diabaikan. Nah, ininya rata, pastikan rata. Kemudian titik ini bener-bener di tengah. Oke, sudah. Nggak kelihatan ya, center ya, kamu kan yang perhatiin itunya. Nggak kelihatan. Silo atau center. Diklik center nggak bisa, diklik. Oke, ya. Kelihatan. Nah, titik center di tengah-tengah. Nah, setelah ini selesai, bagian sini kita kunci sedikit. Bagian depan ini kita kunci sedikit, dikit aja. Nah, pakai yang pendek ini aja biar gayanya tidak terlalu berat. Kita kencengin sedikit aja, set. Ya, kira-kira begitu. Kemudian ambil potongan o-ring. Nggak ada sampel o-ring. Ambil potongan o-ring seperti ini, potong kurang lebih 1 mili, kemudian masukkan ke sini supaya kan ini kan pakai o-ring kanan depan belakang nih. Kalau ada angin yang bocor ke atas, dia nggak keluar dari lubang baut ini, salah dratnya ini gitu. Jadi setelah rata baru itu. Paling mudah metode pemasangannya begini. Ini kita tes ya, tadi belum kita tes bisa masuk nggak magazinnya. Oke, ini kita tes magazin lokal, magazin biasa. Nah, ini masuk ini, belum, dia nggak akan bisa masuk. Masuknya aja begini, klik. Tuh, nggak ada masalah tuh. Ambil single shot, saya ambil single shot ya. Ada di situ. Saya ambil single shot ya. Ini baru nih single shotnya JND. Tadi bagian sini sudah saya kunci. Oke, jadi nggak geser. Oke, pastikan ini rata, pastikan lubang titik center ini benar-benar center di as tengah ini. Kita coba ya dengan single shot ya. Nih. Nah, iya kan? Oke, kita geser. Oke, kita masukin. Nggak ada masalah. Oke, tuh, jadi gitu. Nah, nggak ada masalah, masuk. Nah, masuk presisi. Makanya saya bilang saya meyakini kerjaan saya itu. Ya namanya error tuh ya mungkin pasti ada, tapi saya berusaha untuk detail mungkin dan melalui tahapan nggak cuma dari saya, nanti turun dari bubut juga ada anggota saya yang mengecek untuk mengamplas ulang bagian loadingnya gitu. Maaf ini saya kunci tadi, saya kendorin dulu. Jadi laras ini tidak ada masalah. Yang kemarin sempat komplain, cobalah bijak untuk ya menyampaikannya. Mesti kalau memang terjadi kendala hubungi lewat WA, jangan di-share gitu. Kalau di-share kan akhirnya kan ya begini. Akhirnya begini, saya juga nge-share, saya juga perlu klarifikasi supaya teman-teman juga tahu bahwa saya berusaha untuk sebaik mungkin. Yang saya sampaikan adalah setiap waktu saya mengiklan bubutan laras itu saya bilang bubutan laras saya ini saya kerjakan dengan sepenuh hati, seperti merawat anak sendiri. Nah, itu yang sering saya waktu zaman-zamannya saya ngiklan bubutan kerjaan saya selalu pastikan bahwa itu memang benar-benar bukan cuma ngiklan, tapi memang benar-benar saya resapi. Saya kerjakan dengan sepenuh hati seperti merawat anak sendiri. Bayangin merawat anak sendiri seperti apa? Kan sayang dengan sepenuh hati. Nah, begitu juga saya kerjain ini. Kalau ketika keadaan saya lagi mumet, saya lagi ada masalah, saya nggak kerja, saya mendingan diam gitu loh. Ketika sudah tenang, kadang-kadangnya malam, kadang nggak bisa tentukan kerja saya, itu saya kerjain gitu untuk bubutan laras. Karena nggak main-main nih. Gitu. Karena nggak main-main, saya pengen berusaha kerjaan saya baik, diterima di teman-teman dan akan menjadi terus dan akan menjadi semua orang tahu, menjadi besar. Tapi kalau saya asal-asalan jelek, ya akhirnya kan kembali lagi ke saya, benar kan? Konsumen nggak puas, akhirnya kembali lagi kemana dampaknya? Ke saya, ke usaha saya, ke usaha saya, akhirnya dampaknya ke teman-teman juga, ke tim saya yang kerja. Bagaimana saya bisa mikirin mereka tiap bulannya bisa ngisi, bisa terus kita berjalan terus gitu loh. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang mungkin memang cara bicara saya terlihat terlalu emosional, terlalu meledak-meledak lah. Itulah saya, tapi sebenarnya saya adalah belak-belakan aja. Dah gitu, nggak ada masalah. Jadi buat Om Ajrian ya, Om Ajrian di mana posisinya? Ya ada kenapa? Kecamatan Tanjung. Oh ini nggak ada alamatnya ini, alamat saya ini mah. Alamat saya di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan ya, Lampung ya, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, di Kecamatan Tanjung Bintang. Banyak teman-teman yang tanya. Nah, ini laras ini tadi saya lihat bengkok di sini. Coba langsung aja video tanpa terputus, tanpa edit dan segala macam, langsung akan kita tes center di mesin bubut ya.
Coba ya. Video tidak mundur. Akan kita lihat, kalaupun mudah-mudahan nggak bengkok, mudah-mudahan hanya palungnya aja. Kalaupun bengkok itu bukan dari tanggung jawab saya ya, karena memang biasanya saya bilang kan, saya kalau packing biasanya pakai lapisin kayu gitu loh. Agak sedikit goyang ya di bagian ujung ya. Kelihatan ya, deketin lagi, kelihatan nggak? Kalau cukup kelihatan nggak apa-apa. Ada sedikit goyang di bagian ujung. Nah ini berarti terindikasi nggak 100% lurus ya, kan agak sedikit bengkok ya. Nah coba kita, kalau mesin saya pastikan, saya meyakini mesin saya ini presisi. Saya meyakini ya, dan ketika saya meyakini itu, saya pasti ada ilmu atau saya tahu gitu. Nah ya. Datang. Iya, kelihatan ya. Coba fokus Mas, sudah Mas. Nah, kalau saya meyakini mesin saya tidak ada masalah, mesin saya bagus, kerjaan saya juga selalu saya meyakini bahwa saya berusaha sebaik mungkin, makanya saya bilang saya kerjakan dengan penuh hati, seperti merawat anak sendiri, seperti itu. Terus Ya, dah. terus apa lagi ya? Mau ngomong apa tadi? Saya meyakini mesin bubut saya kondisinya pasti presisi. Saya meyakini alat ukur saya adalah presisi dari hampir semua alat ukur saya, nggak cuma satu. Tuh. Ada di depan juga ya. Depan ada 3 lagi ya. Alat ukur saya banyak. Tuh. Ini saya pakai. Saya meyakini, dan kembali lagi ingat, saya bukan seng penting yakin. Saya bahas lagi. Saya bukan seng penting yakin. Gitu. Tapi saya meyakini. Karena kalau seng penting yakin itu berarti asal, sih sepenting yakin jadi pasrah. Jadi, sepenting yakin, ingat, yakin tanpa ilmu, yakin tanpa tahu itu sebuah kebodohan. Ya nggak tahu kok yakin gimana sih, kan sebuah kebodohan. Mohon maaf. Ketawa kayak gue jadi nggak enak, dibully sama netizen. Tapi nggak apa-apa lah, netizen mah bebas, warga net mah bebas mau ngomong apa aja. Ini laras sedikit bengkok Om ini. Gitu. Dan saya infokan lagi, ini adalah tidak ada kesalahan saya, sudah saya cek semuanya adalah benar, maka saya tidak menggantinya. Dan ongkos kirim untuk dikirim balik ke Om Adrian adalah ditanggung Om Adrian sendiri. Jadi saya kirim balik ke sana, ongkosnya tidak saya ganti Om, karena saya kerjakan semuanya udah benar gitu. Jadi Om Adrian nanti ongkos kirimnya CNT bisa COD ya. Bisa. Nanti bayar ulang untuk ongkos kirimnya ke sana. Om ini bengkok nih Om. Saya sampein apa adanya nih Om, nggak ada saya ini. Saya bengkok-bengkokin ngapain? Itu kerjaan amat saya. Nah untuk pemasangan laras seperti itu tadi contohnya, dan untuk lebih memastikan gini aja deh supaya ini. Jadi pasang dulu single shotnya begini, dipasang dulu, atau magazinnya dipasang dulu, kemudian pentokin gini Om. Nah jadi udah positif bisa tuh. Nah ya, atau magazinnya, jadi sebelum laras masuk gini kelihatan ya. Nah, magazinnya Om masukin dulu gini, baru Om mentokin gini. Duh, ini kebablasan ke sini. Nah baru, nah jadi nanti pasti dia posisinya rata nih. Oh, sorry, ini tadinya ininya nongol jadi nyangkut ininya. Tuh, pasti rata kan? Saya ulangin ya. Ini kan masuk nih. Nah, waktu ngukur ngemalnya diginiin aja. Diginiin, dimasukin magazinnya, kemudian metokin. Nah, pasti nanti rata hasilnya. Tuh, rata tuh. Gitu. Nah, coba kemarin japri aja Om. Saya juga nggak malu di depan publik, banyak yang nge-like, banyak yang ini kan, jadi mereka dikira kerjaan saya salah-salah, padahal saya udah berusaha sebaik mungkin gitu. Oke Om Adrian, terima kasih. Langsung hubungi, klik link WA admin, nanti saya cantumkan di deskripsi, atau kemarin kan sudah hubungi lewat WA admin ya. Lanjut hubungi untuk konfirmasi alamat untuk pengembalian barangnya. Nanti bisa segera, mudah-mudahan paling lambat Senin besok, kalau nggak bisa hari ini, Senin besok saya kirim balik. Larasnya nggak ada masalah Om, jadi saya kirim balik. Nanti ini O-ring sama ininya kamu ganti ya? Nah, nanti O-ring sama teflonnya ganti yang baru, sama O-ring dalamnya nanti dicek, kalau memang ada rusak ganti yang baru, kemudian larasnya dibersihin ya. Saya sampaikan ke tim saya untuk dicek ulang lagi O-ring dan ininya, O-ring dalam dan dalam larasnya dibersihin ulang ya. Oke, seperti itu Om Adrian, terima kasih.